Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan pembahasan kita ya dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Pertemuan yang ke-6 ini kita akan sedikit mengulik ya tentang brand atau merek ya. Ini bahasan yang sangat menarik sebetulnya mengingat eh, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita banyak sekali dihadapkan pada berbagai pilihan merek ya yang harus kita pilih yang mana yang akan kita konsumsi. Dan tanpa kita sadari mungkin pilihan kita terhadap produk-produk yang kita konsumsi itu sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap brand tersebut, kemudian mungkin kesetiaan kita terhadap brand tersebut dan seterusnya ya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang teori yang sangat sederhana mengenai pengertian brand ya atau merek ya. Dalam bukunya Kotler dan Armstrong ya disebutkan di sana brand itu merupakan sebuah nama, istilah, simbol atau desain ya atau mungkin sebuah kombinasi ya di antara hal-hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi ya, untuk membedakan ya barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen ya. Jadi dengan adanya brand, dengan adanya brand yang merupakan sebuah nama yang mungkin gabungan dari simbol, gambar, desain tertentu ya, ini akan bisa memberikan nama identitas ya terhadap barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan menurut Alma, brand itu suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Ya, jadi sebetulnya mirip-mirip ya pengertian dari Kotler dan Alma ini. Semuanya mengacu pada satu benang merah yang sama, di mana brand itu bisa saja berupa kata-kata, bisa berupa gambar, bisa berupa kombinasi warna dan seterusnya yang merupakan identitas ya atas suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, ini contohnya ya berupa gambar. Misalnya mereknya Nike itu kan hanya berupa gambar centang doang. Set. Nah, itu kan sederhana sekali ya. Tetapi walaupun kelihatannya sederhana sekali, tapi brand ini, merek ini, ya, simbol ini itu nilainya miliaran dolar ya, Bapak dengar ya. Karena ini sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat di dunia ya. Jadi kalau Anda misalnya melihat sepatu, ya, sepatunya bagus gitu ya, tapi tidak dikasih identitas tertentu gitu ya. Let's say dikasih harga 200.000 gitu. Mungkin ketika produk sepatu itu ditawarkan tapi tanpa ada identitas sama sekali, polos-polosan saja, mungkin orang akan mikir membeli sepatu itu dengan harga 200.000 gitu ya. Karena orang belum yakin ini kualitasnya bagaimana, kemudian secara merek bagaimana, tapi begitu dikasih tanda centang smet gitu ya, dikasih logo Nike ya, dan let's say ini adalah asli gitu ya dari Nike, itu tiba-tiba orang mau gitu membeli sepatu itu dengan harga 3 juta, dengan harga 4 juta ya, tergantung dari speknya ya. Karena brand ini ternyata memang benar-benar punya kekuatan ya. Nanti kita akan bahas tentang brand equity ya. Nah, ini contoh berupa gambar Nike. Bisa juga Mitsubishi ya, gambarnya seperti itu ya. Ada juga berupa nama ya, Kartika Sari. Ini nama sebuah toko oleh-oleh ya di Bandung. Kalau Anda sering ke Bandung, maka Anda akan lihat nih Kartika Sari. Ya dalam bentuk kata-kata ya nama ya Kartika Sari. Dia jadi brand. Roti Unyil ya, dia berupa nama ya. Banyak sekali ya yang pakai nama ya. Kata-kata yang lain misalkan Prada, ya, Toshiba. Jadi sebetulnya memang banyak alternatif gitu dan sama-sama ada yang terkenal, sama-sama ada yang luar biasa, ada yang bentuknya hanya gambar, ada yang bentuknya hanya nama, ada yang bentuknya hanya kata-kata ya. Terus juga ada bahkan ya HP ya. Kalau ada bank itu yang dari Hong Kong tuh ya HSBC kan itu hanya kombinasi huruf saja tapi dia bisa terkenal di seluruh dunia ya. Kemudian berupa angka bakpia patok 25 ya. Bakpia patok itu kan oleh-oleh khas Jogja itu
Yang produksi kan banyak banget ya, karena yang produksi kan tidak hanya di daerah Patok ya. Patok itu nama kampung sebetulnya di Jogja dan mayoritas penduduknya itu bikin bakpia Patok ini gitu. Nah, yang bedain ya angka-angkanya ini ada bakpia Patok 275, bakpia Patok 25, bakpia Patok 372 ya. Itu biasanya nama rumahnya itu ya. Bahkan ada juga yang produksi daerah lain tetap aja pakai nama bakpia Patok sekian-sekian gitu ya. Jadi yang bedain adalah angkanya ya. Kemudian juga bisa kombinasi dari gambar, nama, kata, atau angka ya. Jadi kalau misalkan Yamaha itu adalah kombinasi antara gambar, kemudian juga nama ya. Honda juga gitu ya, komunikasi antara nama dengan gambar ya. Oke. Nah, merek ini mengandung beberapa poin penting ya. Yang pertama, segala sesuatu yang membedakan produk dengan produk lainnya atau memberikan identitas ya sehingga konsumen mudah dalam mengidentifikasi sebuah produk. Nah, itulah salah satu kenapa poin merek itu penting ya. Karena ini bisa membedakan produk satu dengan produk lainnya gitu. Konsumen ini kan memilih ini brandnya apa ya, mereknya apa ya. Biasanya kalau mereknya sudah sangat terkenal, konsumen juga relatif percaya pada merek itu sehingga ketika dia menganalisis atau mempertimbangkan apakah akan membeli produk itu atau tidak, itu merek ini sangat berfungsi untuk meyakinkan gitu. Begitu lihat mereknya dan dia sudah familiar dengan mereknya, biasanya konsumen sudah akan mengambil keputusan dengan cepat gitu ya. Karena dia tahu bedanya produk itu dengan yang lain dari apa? Dari mereknya. Jadi merek itu bisa mewakili banyak hal ya gitu. Yang kedua, merek itu dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, kemasan, gambar, cap, atau kombinasi dari semuanya ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, dan bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Ya, jadi kalau sebuah merek itu dikelola dengan baik oleh produsen, oleh pemilik merek, brand owner, maka dia akan bisa meningkatkan awareness. Ya, awareness itu kesadaran konsumen akan sebuah produk dan juga bahkan adalah loyalitas konsumen. Ya, karena merek ini membantu orang untuk ini mengambil keputusan ya. Misalnya untuk sepatu, ya, Bapak sendiri sepatu itu kalau Bapak nggak punya merek langganan itu kan setiap kali beli mikir, mempertimbangkan dan kadang-kadang itu takes time, ngabisin waktu. Maka sadar akan hal ini, Bapak sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah memutuskan gitu ya, walaupun ini bukan harga mati untuk sepatu Bapak pakai merek ini. Gitu. Kenapa begitu? Karena pengalaman Bapak pakai merek tersebut itu ternyata pertama awet, enak dipakai, kemudian secara merek juga dia cukup dikenal ya karena tokonya itu ada di hampir semua mall ya, di semua mall itu ada toko sepatu itu ya. Bapak nggak sebut brandnya ya. Sehingga kalau Bapak mau beli sepatu lagi ya Bapak tinggal ke toko itu yang sekaligus nama toko dan nama brand sepatunya sama, Bapak ke situ udah percaya sama kualitasnya, Bapak percaya sama kenyamanannya, ya sudah tinggal milih yang pas aja gitu. Jadi Bapak nggak terlalu mikir banyak kalau beli sepatu sekarang. Itulah fungsinya brand. Ketika kita sudah punya brand langganan, maka itu mempercepat proses pengambilan keputusan kita, sehingga kita tidak perlu terlalu rumit ya dalam mengambil keputusan, apalagi hanya untuk sebuah sepatu ya. Celana juga begitu ya, dulu sebelum punya merek langganan tuh Bapak kalau beli celana itu kadang-kadang muter. Nah, khawatirnya malah dapat celana yang nggak pas. Kenapa? Karena spekulasi lagi kan gitu. Tapi begitu Bapak sudah memutuskan beberapa tahun yang lalu, Bapak itu ternyata suka dengan satu brand dan ternyata setelah dipakai enak ini, Bapak kalau mau beli celana panjang atau celana kerja ya, celana formal, itu ya sudah tinggal datang ke toko itu karena tokonya itu sudah ada di hampir semua mall juga ya, brandnya juga let's say menengah lah ya, gitu nggak atas banget gitu ya. Dan kualitasnya terjaga, ya sudah Bapak tinggal ke sana, tinggal pilih yang ukuran yang cocok, sudah dapat. Jadi mudah sekali. Cuma sebaiknya kita tuh punya ya untuk hal-hal yang sifatnya pribadi itu ya. Akhirnya kan muncul brand loyalty ya, loyalitas konsumen ya. Ketika kita puas memakai produk dengan brand tersebut, otomatis kan untuk kesempatan berikutnya ketika kita mau beli lagi ya kita akan pilih brand tersebut.
Dan bahkan kita tidak akan sungkan-sungkan atau keberatan untuk mereferensikan brand itu kepada teman-teman kita ya. Nah, ciri-ciri elemen merek yang baik ya menurut Antonius nih, yang pertama mudah diucapkan. Walaupun ini nggak mutlak ya, ada juga brand yang agak susah, tapi memang relatif kalau brand itu mudah diucapkan kan berarti mudah dikenal, mudah disosialisasikan gitu ya kepada konsumen ya. Banyak ya brand-brand yang enak banget diucapkan tuh langsung orang tuh gampang lah gitu, nggak sulit lah gitu. Ya, mudah diingat itu juga bagus sehingga orang cepat nancep ya dalam pikirannya, mudah dikenali, didesain dengan menarik ya, menampilkan manfaat produk. Jadi brand itu dari namanya saja sudah tergambar manfaat produknya. Dapat menonjolkan citra perusahaan, yang mewakili citra perusahaan, menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya, artinya bisa menjadi pembeda atau diferensiasi dengan produk lainnya. Brandnya sendiri sudah bisa menjadi diferensiasi gitu, itu bagus banget ya. Yang jelas juga tidak boleh melanggar aturan atau adat ya, walaupun brand ini bisa dikemas sedemikian rupa sehingga mudah diingat, mudah diucapkan, mudah dikenali, menonjolkan asosiasi atau citra perusahaan, tapi juga tidak boleh melanggar aturan ya, ada etika yang harus dijaga ya. Harus berpikir jangka panjang, merek bukan untuk keperluan usaha sehari dua hari, tapi selamanya ya. Jadi kalau bikin brand ya berpikirnya jangka panjang ya. Jadi bukan hit and run gitu ya. Ya bisnisnya kan kalau nggak ada brandnya kan hit and run ya. Kalau ada brandnya kan kita seperti menanam ya. Jadi diharapkan itu akan tumbuh terus, gitu, akan hidup terus gitu ya. Dan terlindungi dengan baik. Nah, brand yang baik adalah brand yang didaftarkan ke pemerintah. Dalam hal ini adalah Dirjen HKI ya. Anda bisa daftarkan di sana kalau sudah ketemu brandnya, Anda cek dulu, riset dulu di internet. Di sana Anda bisa cek apakah brand itu sudah dipakai orang atau belum. Kalau masih available, maka Anda bisa daftarkan untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah ya. Perlindungan ini biasanya dalam waktu 10 tahun ya. Bapak punya pengalaman mendaftarkan merek ya, merek toko, merek baju ya. Itu 10 tahun perlindungannya sejak tanggal pendaftarannya. Itu pun kalau di ACC, karena ada juga beberapa brand yang Bapak daftarkan itu ditolak. Ditolaknya biasanya karena ada kesamaan atau kemiripan ya, kemiripan bunyi penyebutan dengan brand yang lain. Maka hati-hati kalau sebelum Anda mengajukan brand maka cek dulu ya, pastikan bahwasanya tidak ada brand lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan atau orang lain yang lebih dulu mendaftarkan, dan juga tidak ada kesamaan bunyi. Yang dilihat adalah kesamaan bunyinya. Jadi hati-hati, walaupun tulisannya berbeda, tapi kalau bunyinya itu sama, itu kemungkinan besar akan ditolak. Ya. Kalau perlu Anda pakai jasa konsultan ya sebelum mengurus ini gitu. Nah, dan juga ketika Anda sudah mengurus brand ini, maka ya pastikan nanti brand itu bisa fully menjadi milik Anda ya gitu. Nanti ada sertifikatnya ya. Bapak masih simpan tuh beberapa sertifikat brand yang pernah Bapak daftarkan ya. 10 tahun dan nanti harus diperpanjang ya. Dan ketika memperpanjang itu juga ada biayanya lagi ya. Pengalaman Bapak dulu mendaftarkan itu 10 tahun yang lalu Bapak pernah daftar itu sekitar 900.000. Itu kalau tanpa jasa perantara ya atau agent. Kalau pakai agent ya bisa sekitar 2 juta. Kalau sekarang itu informasi terakhir yang Bapak terima itu biaya administrasinya aja yang resmi. Kalau kita ke Kemenkumham ya, itu di Dirjen HK itu di Jalan Rasuna Said ya, Bapak pernah ke sana, Anda bisa urus di sana kalau mau datang langsung. Itu biayanya hampir 2 juta sekarang ya, untuk mendaftarkan satu kategori merek ya. Kalau lewat agent ya bisa 3,5 juta ya, tergantung agentnya. Agent itu bisa konsultan merek, bisa notaris ya, banyak jasa-jasa pengurusan merek yang bisa Anda cari di internet ya. Jadi silahkan Anda mau lewat agent boleh, Anda mau urus sendiri biar tahu juga silahkan, tinggal datang ke Dirjen HKI di Jalan Rasuna Said, atau Anda bisa lewat internet juga bisa, Anda searching di situ, banyak banget ya petunjuk yang bisa Anda dapatkan kalau Anda ingin mendaftarkan brand Anda. Dan ingat ya,
kategorinya ya, jangan sampai nanti salah kategori. Anda daftarin itu untuk kategori apa? Ada kelas-kelasnya ya, nanti silahkan dipelajari ya, karena ini bukan apa namanya, bukan pembahasan detail kita tentang masalah kelas-kelas itu. Kalau Bapak pernah dulu mendaftarkan di kelas 35 itu untuk nama toko, dan kelas 25 ya, kelas 25 itu untuk nama produk ya. Jadi beda kelas tuh bisa beda harga juga. Jadi dan satu kategori itu tidak bisa untuk semua barang ya, maksimal itu ada yang 3 gitu ya, kadang beda-beda juga kan gitu. Jadi memang Anda harus pelajari lebih jauh ya tentang ini. Oke, manfaat merek ya. Bagi perusahaan tentu merek ini akan memudahkan penjual mengolah ya pesan-pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan. Dan kadang-kadang brand itu bagi perusahaan akan membantu penjualan. Kenapa? Brand itu seringkali kalau sudah dikenal dia akan menjual dirinya sendiri gitu. Brand itu kalau sudah dikenal itu orang itu sudah suka gitu ya, tanpa keluar-keluar, tanpa iklan, tanpa ini orang ya sudah akan beli gitu, karena brand itu sudah punya wibawa sendiri ya. Brand yang terkenal akan menjual dirinya sendiri gitu. Oke. Kemudian nama merek dan tanda dagang secara hukum akan melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri merek. Nah, kalau produk nggak ada brandnya gampang aja ditiru kan gitu. Namanya bisa aja ditiru juga kan. Tapi kalau sudah punya pelindungan hukum, sudah resmi, maka tentu kalau ada yang meniru maka kita bisa menuntut. Ya, kalau ada yang jiplak kita bisa menuntut ya. Terutama ini jiplak brandnya ya, yang memproduksi pakai brand kita, digitalnya pakai brand kita bisa tuntut ya. Tapi kalau jiplaknya itu mungkin dari sisi konsep ya nggak bisa juga ya, susah ya. Atau mungkin dari sisi bentuk atau mungkin dari sisi jenis produk nggak bisa juga kan. Nah, yang penting tidak jiplak brandnya gitu ya. Jangan sampai mereka ada orang yang memproduksi sesuatu sama persis dengan produk kita dan brandnya pun sama sama kita, repot ya. Itu bisa kita tuntut ya. Kalau memang kita adalah pemilik brand yang asli. Walaupun faktanya di lapangan sering kita jumpai ya, barang-barang terkenal itu ditembakin ya, dijiplak ya, di pasar-pasar tradisional tuh kadang-kadang Bapak juga nemu ya, atau mungkin kadang-kadang jiplaknya beda-beda, dibeda-bedain dikit gitu ya, tapi mirip banget ya, itu juga potensi untuk dipidanakan sebetulnya ya. Maka walaupun memang praktek di lapangan masih ada seperti itu, tapi minimal dengan adanya brand ini akan melindungi ya produk dan brand kita dari plagiarisme atau dijiplak oleh orang lain ya. Kemudian merek juga memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produknya. Ya, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Orang kalau sudah setia dengan satu brand, dengan satu merek, maka ya dia akan beli lagi ya. Kemudian merek dapat membantu penjual mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Nah, jadi pasar itu bisa dibeda-bedakan, dikelompok-kelompokkan dalam beberapa segmen, kemudian dilayani dengan brand yang berbeda sesuai dengan segmennya. Oke, Bapak kasih contoh aja ya. Ini Bapak sebut brand saja, misalnya untuk air mineral ya dalam kemasan, air minum dalam kemasan AMDK. Itu kan brand banyak banget. Ada satu perusahaan yang dia mengelompokkan konsumen dan akhirnya melayani dengan brand yang berbeda. Misalnya Aqua ya. Aqua ini kan terkenal dengan harganya yang premium ya dibanding yang lainnya. Aqua harganya relatif tinggi, tapi walaupun begitu dia juga paling laris. Walaupun begitu dia juga mempunyai konsumen yang sangat loyal gitu ya. Tetapi ada satu ceruk pasar yang lain, satu segmen konsumen yang lain yang dia nggak mampu atau nggak nyaman beli Aqua karena harganya tinggi, sementara dia juga butuh, akhirnya dilayanilah dengan brand yang lain. Akhirnya Aqua melahirkan ya adik merek ya, mereka merek lainnya yaitu Fit. Nah, Fit ini sebetulnya satu perusahaan ya dengan Aqua, tapi dia melayani segmen pasar yang lebih rendah. Sehingga harga Fit kan lebih murah daripada Aqua. Fit inilah yang kemudian digunakan oleh produsen Aqua untuk bertempur ya dengan merek-merek lain yang hanya mengandalkan harga yang murah. Nah, sementara Aqua nggak mau turun kelas, Aqua tetap di pasarnya yang high, pasarnya yang bagus, pasarnya yang mengedepankan kualitas dan pelayanan dan kesehatan dan seterusnya. Sementara untuk bertarung di pasar yang lebih rendah, yang sangat sensitif dengan harga, maka produsen Aqua mempergunakan merek Fit ya untuk bisa melayani pasar itu.
Oke, kemudian citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. Nah, ini. Jadi kalau namanya sudah baik, brandnya sudah baik, ini bisa dijadikan sebagai pengangkat ya citra perusahaan. Biasanya ada perusahaan-perusahaan besar ya, yang mereka itu secara rutin ya mengadakan campaign itu bukan untuk jualan, mereka kampanyenya adalah membentuk persepsi yang baik terhadap image perusahaan. Jadi dalam kampanyenya biasanya berupa iklan di televisi atau kadang sekarang ya di internet, di YouTube, itu ya lebih kepada iklan korporasi, profil produksi gitu. Misalnya sudah muncul ya, Bapak sebut nama. Sudah muncul pernah apa namanya? Membuat iklan itu tentang kepedulian Sido Muncul terhadap para disabilitas ya, para penyandang cacat gitu ya, dengan memberikan kaki palsu, dengan memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh para disabilitas sesuai dengan kondisinya. Ini mereka nggak jualan produk sama sekali, tapi mengemas program itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan citra perusahaan yang sangat baik. Dan dampaknya ternyata sangat bagus terhadap penjualan perusahaan gitu. Jadi seiring dengan naiknya image perusahaan, naik pula omset penjualannya ya. Ini juga sering dilakukan oleh Aqua ya. Aqua itu sering Bapak lihat ya, sering bikin iklan-iklan korporasi ya, iklan-iklan yang sifatnya untuk bukan jualan langsung, bukan hard selling, tapi lebih kepada membangun image perusahaan bahwanya perusahaan ini peduli dengan kesehatan, peduli dengan lingkungan, peduli dengan apa yang dikeluhkan konsumen ya. Jadi message-nya itu bagus banget gitu dan digarap dengan sangat keren oleh ini ya biro iklannya, sehingga image perusahaan itu sedemikian rupa dipoles sehingga menjadi sangat bagus dan ini akhirnya berefek ya kepada penjualan. Orang simpati, orang senang ya akhirnya beli gitu. Walaupun sebetulnya dalam iklan-iklannya tidak langsung meminta orang untuk beli ya, tidak hard selling, tapi lebih kepada membangun image perusahaan yang positif. Oke, bagi distributor merek ini penting untuk memudahkan penanganan produk ya. Kadang-kadang distributor juga menangani beberapa brand kan ya yang berada dalam jalur distribusinya kan. Nah, kalau produknya lebih ada kuat gitu kan tentu produsen juga lebih mudah ya dalam penanganannya. Mengidentifikasi pendistribusian produk karena tugas distributor adalah mendistribusikan di wilayah yang dia dipercaya untuk menjadi distributornya ya. Kemudian juga meminta produk agar berada pada standar mutu tertentu ya. Karena brand tertentu itu punya standar kualitas gitu. Kalau brand A kualitasnya segini, brand B kualitasnya begini ya. Jadi kalau udah pakai brand A ya standar kualitasnya harus minimal segini, nggak boleh turun. Kalau mau turun kualitas jangan pakai brand A, pakai brand B misalnya, pakai brand C misalnya. Sehingga setiap brand itu punya standar kualitas tertentu yang harus dijaga supaya konsumen tidak kecewa gitu ya. Kemudian juga meningkatkan pilihan para pembeli. Bagaimana juga pembeli itu kan senang ya kalau diberi beberapa pilihan sehingga mereka bebas untuk memilih mana yang terbaik menurut mereka. Kemudian bagi konsumen, pertama yang pasti memudahkan mengenali mutu. Kadang kalau kita mau beli produk, ya kita nggak pernah tahu sebelumnya produk itu, brandnya juga nggak tahu, maka kita masih ragu-ragu nih, ini mutunya gimana nih, bener nggak, mutunya bagus nggak. Tapi begitu dikasih brand tertentu dan kita tahu produk itu terpercaya dari sisi kualitas, maka kemudian kita nggak ragu-ragu lagi untuk membeli. Kenapa? Karena dari brandnya aja sudah ketahuan mutunya bagus misalnya ya. Jadi bagus juga buat konsumen ya untuk mengenali mutunya ya. Kemudian dapat mempermudah ketika membeli kembali ya, tadi Bapak sudah contohkan. Dengan adanya merek tertentu maka konsumen juga dapat mengaitkan status dan prestisnya. Kadang-kadang kan orang itu kan beli karena emosional. Orang beli itu bukan hanya sisi fungsionalnya saja, tapi lebih kepada emosional. Orang beli sesuatu itu lebih kepada, jadi ini namanya emotional benefit ya, bukan hanya functional benefit ya. Yang dibeli bukan hanya benefit fungsional, tapi juga benefit emosional. Dengan beli produk itu, dengan brand itu, dia ingin dianggap masuk ke kelas tertentu, kelas sosial tertentu misalnya, atau punya prestis tertentu misalnya.
untuk bisa masuk ke pergaulan satu komunitas, kalau nggak pakai brand itu rasanya nggak mantep misalnya. Ini kan pinter-pinternya brand owner dalam mengemas kan, sehingga membuat orang itu sangat apa ya, tergantung pada brand itu untuk bisa punya suatu prestis atau gaya tersendiri gitu. Ini biasanya untuk produk-produk premium ya, bukan produk-produk sehari-hari ya. Ini produk premium yang harganya mahal, yang menunjukkan status sosial. Jadi orang beli itu buat status sosial ya. Banyak ya, bisa bentuknya bisa tas kalau wanita, bisa jam tangan kalau laki-laki, ya kan. Ya biasanya wanita sih banyak nih ya produk-produk mahal-mahal yang ya kalau dia pakai produk itu jadi pede banget gitu untuk masuk atau bergaul dengan di komunitas tertentu ya. Ini namanya emotional benefit ya. Nah, kemudian kita masuk ke bauran produk ya atau product mix ya. Product mix ini adalah kumpulan dari semua lini produk dan unit produk yang ditawarkan penjual ya kepada pembeli. Bauran suatu produk ini ada beberapa hal yang kita bahas ya. Salah satunya adalah tentang lebar bauran produk ya atau width-nya, lebarnya ya. Ini mengacu pada berapa macam ya lini produk yang ada di dalam perusahaan. Jadi satu perusahaan besar ya, biasanya perusahaan besar itu punya beberapa lini produk ya. Misalkan Indofood punya 4 lini produk ya, ada mie instan, ada mie goreng, ada tepung terigu, ada minuman ya. Tapi sebetulnya sekarang sih lebih ya, karena ada lini produk baru ya. Unilever itu lini produknya banyak banget ya. Lini produknya banyak banget ya, ada personal care, ada minuman juga, makanan juga, banyak banget ya lini produknya Unilever. Nah, kemudian dari sisi panjang bauran produknya, ya ini mengacu pada jumlah item produk dalam bauran produk perusahaan. Ya. Contoh, apabila suatu perusahaan itu punya 2 lini produk dan memiliki 3 cabang untuk setiap lininya, berarti panjang bauran produknya ada 6. Misalnya, ya ini kita bicara Unilever ya, lini produknya yang pertama ya itu sabun mandi. Nah, lini produknya sabun mandi. Ada beberapa kan, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Dove. Ya. Maka ketahuan kan ada lini produk yang lain apa? Minuman. Nah, minuman sendiri dia ada misalnya Lipton, Buah Vita, Sariwangi. Nah, di sini ada 2 lini produk, ada 3 cabang ya, setiap lininya. Maka berarti panjang bauran produknya ada 6 ya, 2 kali 3 ya. Kemudian kedalaman bauran produk ya, ini mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam satu lini. Ya, satu lini suatu perusahaan ya. Misal perusahaan memproduksi 2 lini produk yang setiap lininya itu mempunyai 3 panjang ya, masing-masing mempunyai 2 varian yang berbeda ya. Maka kedalamannya adalah 2 kali 3 6 ya, 6 kali 2 12. Contoh ya, lini produknya ada 2 kan, misalnya 2 lini produk yaitu sabun mandi dan minuman. Oke, sudah. Kemudian sabun mandi ini punya 3 panjang nih, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Dove 3. Nah, 3 ini masing-masing punya 2 varian. Misalkan Lifebuoy ada variannya cair batangan, Lux ada cair ada batangan, Dove ada cair ada batangan. Maka kedalaman dari bauran produknya adalah 12 ya, 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. Ya, ini hanya untuk menunjukkan saja ya kedalaman bauran sebuah produk. Oke. Nah, apa sebenarnya pengertian dari lini produk ya? Menurut Kotler, lini produk ini adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa. Dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama atau dalam kisaran harga yang tertentu ya, dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Satu lini produk itu ada beberapa kesamaan lah ya. Misalnya Indofood bergerak di bidang makanan dan minuman seperti mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman dan seterusnya. Maka ini disebut lini produk ya, mie instan, minyak goreng, tepung terigu, ini disebut lini produknya ya. Nah, konsistensi bauran produk. Nah, ini penting ya. Jadi konsistensi bauran produk ini mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir.
persyaratan produksi, saluran distribusi atau lainnya. Misalnya ya, Nike itu konsisten memproduksi produk-produk yang berkaitan dengan sport. Nah, jadi bauran produknya Nike itu ya nggak jauh-jauh dari sport gitu. Walaupun bisa lahir banyak sekali lini produk. Ada sepatu, ada tas, ada sweater ya, ada aneka peralatan olahraga ya, bola dan seterusnya, banyak banget ya. Tapi tetap dalam konsisten dalam lini produk yang berhubungan dengan sport atau olahraga. Ini konsisten ya. Oke. Bauran produk ini dapat memudahkan perusahaan dalam menentukan strategi produk dan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya. Dengan cara apa? Yang pertama, perusahaan itu dapat menambah lini produknya untuk menjaga konsumen yang lebih luas. Yang pertama ya, bisa nambah lini produk. Perusahaan besar gampang banget biasanya nambah lini produk ini ya. Yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang lini produknya yang sudah ada agar biar lebih lengkap. Yang ketiga, perusahaan dapat menambah varian tiap produk sehingga dapat memperdalam bauran produknya. Yang keempat, perusahaan dapat menambah lini produknya disesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan. Ada 4 hal ya yang bisa dilakukan. Oke, berikutnya kita bahas tentang strategi merek produk ya. Ada beberapa strategi merek produk. Yang pertama adalah perluasan lini atau line extension. Yang kedua perluasan merek atau brand extension. Yang ketiga strategi multi merek atau multi brand. Yang keempat meluncurkan merek baru atau new brand. Yang kelima menggunakan merek bersama atau co-brand atau co-branding ya. Berapa strategi ini bisa dipilih oleh perusahaan. Kita bahas sedikit. Yang pertama perluasan lini merek atau line extension. Nah, ini adalah strategi pengembangan merek ya, menggunakan merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi produk. Jadi mereknya tetap sama karena sudah sangat dikenal oleh konsumen, hanya ditambah ininya aja ya, variasinya. Misalnya selama ini merek tersebut hanya punya 2 rasa, kemudian ditambah rasa yang baru, ya. Atau ditambah ukuran kemasan yang baru. Kalau selama ini tidak ada sasetan, ditambah sasetan. Kalau selama ini tidak ada botolan, ditambah botolan. Kalau selama ini tidak ada yang bentuknya kotak, ditambah yang bentuknya kotak. Nah ini termasuk dari line extension. Mereknya masih sama karena merek itu sudah sangat dikenal oleh konsumen. Dan merek itu sudah relatif menjual lah gitu ya. Jadi ya pakai saja merek yang sudah menjual itu, tinggal tambah saja lini produknya yaitu dengan line extension ya. Contoh sabun mandi ya, Lifebuoy itu kan kalau biasanya dulu ya waktu Bapak itu kan baru ada yang bentuknya padat gitu ya, padat, kotak gitu ya. Kemudian akhirnya lahir berikutnya dalam bentuk cair ya, dalam bentuk botol. Mereknya sama-sama Lifebuoy dan sama-sama sabun mandi ya. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension ya. Ini adalah penggunaan merek yang sudah ada pada produk baru di mana produk tersebut memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunakan. Oke. Jadi mereknya dipakai lagi nih, tapi untuk produk baru, produk yang berbeda dengan produk sebelumnya. Kenapa? Karena ya merek ini sudah dikenal ya, pakai aja sayang ya kalau nggak dimanfaatkan. Misalnya dulu Pepsodent itu ya kita taunya Pepsodent ya pasta gigi kan gitu, pasta gigi mereknya Pepsodent ya. Tapi kemudian Pepsodent menambah itu ini dengan memproduksi sikat gigi, mereknya tetap Pepsodent. Ini namanya brand extension. Jadi mereknya diperluas. Dari semula hanya untuk merek pasta gigi, Pepsodent sekarang selain untuk pasta gigi juga untuk merek sikat gigi. Berikutnya dia bikin lagi untuk apa? Mouthwash atau pencuci mulut ya, untuk cuci mulut ya. Itu mouthwash ya, yang dalam botol ya, itu mereknya Pepsodent juga.
Jadi satu brand yang sama awalnya hanya untuk satu produk, akhirnya diperluas ke produk-produk yang lain dengan brand yang sama. Ini namanya brand extension ya. Berikutnya strategi multi merek atau multi brand. Ya, ini adalah strategi pengembangan dengan meluncurkan banyak merek dalam satu macam kategori produk. Nah, ini kenapa ditempuh seperti ini ya? Karena mungkin perusahaan ingin melayani banyak sekali segmen, ya, sehingga dalam satu jenis produk saja dalam kategori produk yang sama dia munculin banyak brand gitu. Misalkan di sini sabun mandi. Sabun mandi itu kalau Unilever dia ada Lux ya. Lux tentu dia pasarnya kan para wanita, wanita yang pengen tampil cantik gitu kan dengan bisa dilihat dari iklannya kan bintangnya kan menonjolkan kecantikannya kan gitu. Atau juga Lifebuoy. Lifebuoy ini kalau sabun bukan menonjolkan kecantikan tapi lebih kepada produk kesehatan keluarga, melindungi kesehatan keluarga itu Lifebuoy. Ya, sehingga dalam iklannya juga yang sering tampil adalah anak-anak gitu ya. Bagaimana anak-anak tetap sehat dengan mandi pakai Lifebuoy dan seterusnya. Dan juga yang lain Dove ya. Dove ini lebih kepada remaja ya, remaja putri ya nggak salah ya. Jadi beda segmen market sehingga dilayani dengan brand yang berbeda. Ini namanya strategi multi brand. Kalau untuk otomotif ya ini jelas banyak sekali ditempuh misalnya oleh Toyota. Toyota itu kan banyak banget ya merek turunannya ya. Ya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada ya. Misalnya paling murah ya ada Toyota Agya ya. Untuk harga-harga 100 juta. Habis itu naik lagi yang agak sedikit ini Sienta ya. Ada lagi apa lagi itu ya, Kalia ya. Naik lagi yang 200-an juta Avanza ya. Naik lagi yang agak ini Ras ya. Naik lagi Innova ya. Innova ini sudah 300-400 juta ya. Nanti naik lagi akhirnya Fortuner ya, naik lagi sampai nanti ada Camry, ada Altis, ada Alphard ya yang harga seeman ya Alphard. Di atasnya ada lagi. Itu apa ya? Satu ini yang sama sebenarnya karena marketnya beda ya, bikin brandnya beda-beda walaupun sama-sama Toyota ya, tapi kan ada anak brandnya kan yang membedakan kan anak brandnya. Ini namanya strategi multi brand atau multi merek ya. Tentu saja tujuannya ya untuk memperluas pasar, menambah pendapatan, menambah penjualan dan akhirnya diharapkan profit perusahaan tetap bisa bertumbuh kan gitu. Dan merek baru atau new brand ya. Ini strategi perusahaan meluncurkan produk dalam suatu kategori baru, tetapi perusahaan tidak mungkin menggunakan merek yang sudah ada. Maka bikin merek baru. Nah, ini juga bisa digunakan ya, misalkan Coca-Cola. Coca-Cola itu kan dari dulu memproduksi minuman bersoda. Mereknya Coca-Cola sama Sprite. Itu merek yang udah lama banget tuh ya. Mungkin sebelum Bapak lahir udah ada itu ya. Nah, kemudian dia memunculkan minuman bersoda tapi rasa buah-buahan. Tapi nggak mungkin pakai merek yang sudah ada. Akhirnya dimunculkan merek Fanta. Nah, kemudian ketika di mana-mana orang senang minum teh botol, ya kan, bukan teh botol sih, teh dalam kemasan ya sebetulnya ya. Maka untuk menyaingi kompetitor dia memunculkan dengan brand baru namanya Fresh Tea. Ini khusus teh tapi dalam kemasan ya, kemasannya juga macam-macam bentuknya ya. Mereknya Fresh Tea. Itu punya Coca-Cola tuh Fresh Tea itu ya. Untuk ngelawan si Sosro ya. Pasti ya. Sekarang banyak banget ya merek teh dalam botol gitu ya, dalam kemasan tuh banyak banget ya. Bapak sampai nggak ingat lagi. Ada puluhan merek ya. Kalau Anda ke Indomaret, ke Alfamart itu coba aja ke rak yang menjual air minum dalam kemasan, teh aja itu mereknya udah banyak banget ya. Ada teh pucuk harum, ada Festi, ya, ada Sosro, ya, ada macam-macam ya, banyak banget. Oke, kita lanjut. Jadi tadi merek baru ya, kemudian merek bersama atau co-brand ya. Ini kombinasi ya dalam satu tawaran. Misalnya Aqua itu kan dibeli Danone ya. Tapi
mereknya jadi Aqua Danone atau Danone Aqua ya, di dalam kemasannya kan selalu ada Danone-nya. Danone itu kan induk usahanya sebetulnya, tapi juga brand gitu. Brand minuman ya gitu ya. Jadi sekarang jadi Aqua Danone. Atau Oreo sama Walls ya. Lihat kemasannya Oreo sama Walls itu kan dua brand yang berbeda, mereka bergabung kemudian di produknya itu ditampilkan semuanya, ada Oreo, ada Walls gitu ya. Ini namanya co-brand atau co-branding ya. Oke, berikutnya bagaimana kita membangun atribut merek berorientasi pelanggan ya. Karena pelanggan ini adalah manusia, ya kan manusia ini punya berbagai macam sisi, maka ya kita harus perhatikan aneka sisi dari seorang manusia gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau membangun sebuah brand yang berorientasi pada manusia ya kita harus olah tuh 6 atribut manusia itu. Ini menurut Stephen Samson ya. Dalam bukunya Kotler nih. Yang pertama adalah aspek fisiknya. Jadi merek yang ingin mempunyai pengaruh atas pelanggan ya harus memiliki daya tarik fisik yang membuat unik ya. Yang daya tarik fisik ini ya bisa dilihat dari kualitas logonya, dari desainnya, dari tagline-nya ya. Ini juga harus outstanding ya, harus menarik gitu ya. Kemudian dari sisi atribut intelektualitas. Ya, merek dengan intelektualitas yang kuat itu biasanya inovatif. Ya, mempunyai kemampuan untuk meluncurkan produk atau jasa yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh pesaing. Sehingga mereka mampu memecahkan masalah pelanggan. Nah, ini tantangan setiap produsen ya, bagaimana bisa meluncurkan merek yang mampu memecahkan masalah pelanggan bahkan yang tidak terpikirkan oleh pesaing. Ini atribut intelektualitas ya. Berikutnya atribut sosiabilitas ya. Jadi merek dengan sosiabilitas yang kuat itu tidak takut ya melakukan percakapan dengan pelanggan. Bahkan mereka membangun conversation dengan pelanggan itu baik melalui kanal yang disiapkan secara khusus maupun melalui kanal media sosial. Jadi mereka itu mendengarkan, menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan, bahkan mereka melibatkan pelanggan ya melalui media komunikasi yang ada ya. Berikutnya atribut emosional ya. Merek yang membangkitkan emosi dapat mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Jadi merek berhubungan dengan pelanggan dengan pesan-pesan inspiratif dan terkadang menampilkan rasa humoris. Nah, jadi ada sisi-sisi emosionalnya ya manusia itu juga harus digarap oleh merek ya. Berikutnya kepribadian ya. Ini merek dengan kepribadian yang kuat tahu persis apa yang mereka dukung dan alasan terkuat keberadaan mereka. Oke, di sisi lain merek juga tidak takut ya menunjukkan kekurangan mereka dan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Ini sisi kepribadian ya, atribut kepribadian. Berikutnya adalah moralitas ya. Merek dengan moralitas yang kuat didorong oleh nilai-nilai, keputusan bisnis dengan pertimbangan etis. Merek mau tidak mau juga harus menepati janji. Ya, meskipun pelanggan tidak memantau ya, jangan sampai mentang-mentang pelanggan tidak memantau kemudian seenaknya saja, enggak ya. Dari sisi moralitas, atribut moralitas, merek juga harus memiliki moralitas yang kuat, ya, menepati janji yang yang disampaikan, dikomunikasikan kepada customer gitu. Jadi jangan omdo gitu ya. Oke, berikutnya kita bicara tentang brand equity atau ekuitas merek ya. Ekuitas merek ini adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait ya dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau jasa baik perusahaan maupun pada pelanggan. Ya. Jadi brand equity ini boleh dibilang mencerminkan nilai tambah ya, apa yang bisa diberikan kepada konsumen gitu ya. Ya, suatu produk dengan brand equity kuat ya dia memberikan banyak sekali nilai tambah kepada konsumen gitu. Kalau brand equity-nya kuat ya produk itu semakin sakti gitu ya di depan konsumen ya gitu. Dia punya wibawa ya, dia punya aura tersendiri ya. Kalau memang brand equity-nya sangat kuat gitu. Nah, brand equity dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama adalah brand awareness atau kesadaran merek. Ini menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali
atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kalau disebut produk tertentu, itu kemudian muncul di benak pelanggan merek tersebut, berarti brand awareness-nya tinggi gitu. Misalkan produknya adalah tabungan di bank. Nah, muncul brand kan, masing-masing tabungan kan ada brandnya sendiri-sendiri kan, tiap bank muncul brand itu. Nah, berarti dia brand awareness-nya kuat. Sabun cuci, ya, kan langsung muncul tuh beberapa merek gitu kan. Nah, ketika yang muncul pertama kali itu top of mind itu, brand awareness-nya kuat. Itu. Produk apa misalnya? Produk fast food atau kedai kopi. Ya. Kalau brand awareness-nya kuat, pasti langsung muncul tuh di benak konsumen. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Ya, ini mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga pesaing, dan lain-lain. Jadi setiap merek kan punya asosiasi tertentu kan gitu di benak konsumen. Nah, ya produsen harus pinter-pinter dong menempatkan asosiasi ini gitu. Merek produknya ini mau diasosiasikan sebagai seperti apa? Merek ini mau diasosiasikan dalam gaya seperti apa? Ini tentu bisa di set ya, bisa diatur, bisa didesain sedemikian rupa melalui serangkaian campaign yang terstruktur. Oh, misalkan ini diasosiasikan dengan gaya hidup, diasosiasikan dengan kesehatan, diasosiasikan dengan kebersamaan. Misalnya nih, Bapak sebut ada satu produk rokok ya, setiap iklannya itu selalu menampilkan kebersamaan. Ya, Bapak nggak sebut brand, tapi dia itu sampai ada tagline itu asiknya rame-rame. Jadi iklannya macam-macam, versinya banyak, dan semuanya lucu-lucu, semuanya cakep-cakep iklannya itu menghibur gitulah ya. Banyak versi, tapi tagline-nya tetap sama, asiknya rame-rame. Ini kan berarti produk ini, produk rokok ini ya, itu ingin dipersepsikan, ingin diasosiasikan dengan suatu apa ya kebersamaan gitu, nilai-nilai kebersamaan yang ingin ditonjolkan gitu di dalam mengkonsumsi produk ini gitu. Ini contoh ya, contoh aja untuk brand association. Berikutnya adalah perceived quality atau persepsi kualitas. Nah, ini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa, ya, jasa layanan ya berkenan dengan maksud yang diharapkan. Ya, jadi persepsi kualitas ini juga harus dibangun sedemikian rupa sehingga suatu produk punya persepsi kualitas tersendiri. Berikutnya adalah loyalitas merek atau brand loyalty. Ini mencerminkan tingkat keterikatan konsumen terhadap suatu merek produk. Jadi kalau sudah terbangun brand loyalty yang bagus ya konsumen itu akan beli lagi gitu. Dia nggak mau beralih ke brand lain kecuali kondisi terpaksa banget ya. Misalnya dia berada di sebuah tempat di mana dia nggak menemukan brand itu, yang mau tidak mau ya beralih ke brand lain. Tapi selagi masih bisa menemukan produk dengan brand itu, dia akan berusaha. Berarti kan dia loyal banget tuh. Keren ya. Nah, loyalitas ini dibangun tentu lewat perjalanan yang tidak singkat ya, lewat proses yang panjang. Lewat mencoba beberapa kali, trial, kemudian puas, kalau misalkan ada masalah akhirnya terbantu, ada solusi dan seterusnya. Ya ini tentu perusahaan harus sangat care ya dengan proses menuju loyalitas yang terbangun ini. Jadi jangan mengharapkan konsumen langsung loyal tanpa melalui proses tertentu ya. Tentu loyalitas itu lahir karena proses panjang yang memuaskan lah ya bagi konsumen kan gitu. Bapak termasuk yang tipe yang setia ya terhadap merek kalau Bapak. Karena Bapak tuh nggak malas mikir lagi kalau mau beli produk tuh malas milih-milih lagi. Kalau sudah setia dengan produk itu Bapak bisa pakai produk itu bertahun-tahun gitu. Beli lagi merek itu. Kenapa? Karena ya itu tadi Bapak malas coba-coba lagi gitu. Ya, kecuali memang niat gitu ya. Tapi kalau memang sekedar untuk ada kebutuhan, pengen beli produk itu lagi, ya Bapak relatif akan membeli produk yang sudah pernah Bapak pakai dan Bapak puas. Gitu. Misalnya untuk, let's say, produk-produk peralatan rumah tangga, ya itu Bapak relatif
sampai saat ini sering belinya itu ya di Ace Hardware misalkan ya, Ace Hardware yang Bapak sebut merek. Karena di sana produk-produknya relatif bagus gitu. Kualitasnya oke, ya harganya juga terjangkau gitu. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa itu tinggal ke sana, pilihannya banyak gitu ya, dan kita nggak khawatir akan kecele dapat misalkan kualitas yang jelek misalnya, kan nggak, karena mereka udah punya standar kualitas tertentu kan gitu. Itu ya untuk brand loyalty ya. Coba Anda cek deh, mungkin di rumah Anda itu ada produk-produk dengan merek yang mungkin sudah puluhan tahun Anda pakai gitu. Kenapa? Karena memang Anda sudah loyal banget dengan produk itu. Mungkin Anda sudah pakai sabun dengan merek yang sama bertahun-tahun. Anda sudah pakai pasta gigi dengan merek yang sama bertahun-tahun. Ini namanya brand loyalty, ya loyalitas merek. Kenapa? Ya karena Anda mendapatkan value dengan pakai produk itu. Anda puas, ya kan? Anda merasa apa namanya, mendapatkan value lebih dari apa? Dari pengorbanan yang Anda berikan, dari harga yang Anda bayar. Oke, lanjut, berikutnya adalah other proprietary brand asset atau aset merek lainnya ya. Apa misalnya? Ya misalnya paten ya, ada merek itu kan punya paten. Paten ini termasuk aset merek ya. Kemudian jalur distribusi khusus misalnya, atau mungkin kombinasi warna khusus ya, itu merupakan aset merek ya. Misalnya kalau Anda lihat minimarket ya, let's say Indomaret ya, Indomaret kan punya warna khusus kan gitu. Warnanya kalau nggak salah merah, biru, kuning ya. Itu gabungan antara itu tuh kuat banget tuh, sehingga kalau ada sebuah minimarket, Anda pergi ke sebuah daerah atau ya misalnya Anda lihat minimarket dengan kombinasi warna itu, Anda langsung ngeh, oh itu Indomaret gitu. Walaupun mungkin nggak ada tulisan Indomaretnya, atau mungkin Anda nggak lihat tulisan Indomaretnya. Tapi lihat warnanya aja itu sudah langsung Anda tahu, oh itu minimarketnya Indomaret misalnya. Atau Alfamart ya dengan versi yang lain gitu. Itu namanya salah satu aset merek ya. Banyak ya aset-aset merek itu yang itu menjadi salah satu modal ya untuk kekuatan merek ya. Nah, 4 elemen brand equity ya di luar aset merek lainnya itu dikenal sebagai elemen utama. Apa tadi? Elemen utama brand awareness ya, kesadaran merek, brand association, asosiasi merek, perceived quality atau persepsi kualitas, dan brand loyalty. Ini adalah elemen utama dari brand equity yang harus selalu dijaga agar apa? Ekuitas merek itu semakin lama semakin kuat. Kalau ekuitas merek semakin kuat ya otomatis merek itu semakin apa? Di tingkat konsumen dia akan semakin oke gitu ya. Akan semakin mudah untuk menjual dirinya sendiri gitu ya. Akan semakin kuat ya di benak konsumen gitu ya. Jadi brand equity yang kuat memiliki nilai kepada pelanggan ya, yaitu proses informasi, rasa percaya diri dalam pembelian. Jadi kalau konsumen itu beli produk yang brand equity-nya kuat, ya dia akan pede. Aku pakai ini nih. Bahkan dia nenteng-nenteng tasnya itu bangga. Dilihat-liatin orang kalau dia barusan beli produk itu. Kenapa? Karena brand produk itu punya brand equity yang kuat gitu. Dan tentu puas gitu. Puas dengan produknya gitu. Nah, ini penting ya, brand equity ini dibangun oleh perusahaan ya. Nah, memberikan nilai kepada perusahaan dengan memperkuat. Nah, jadi brand equity itu bisa memberikan nilai kepada perusahaan dengan cara memperkuat apa? Efisiensi, brand loyalty, harga, perluasan merek, peningkatan perdagangan, dan keuntungan komparatif. Jadi banyak ya manfaat kalau suatu perusahaan sudah punya produk dengan brand equity yang kuat. Ya bagi yang belum ya harus terus dibangun, dan memang itu butuh budget ya. Kalau perusahaan kecil ya mungkin tidak perlu terlalu risau ya. Yang perusahaan kecil itu yang penting kan salesnya jalan, kemudian ada repeat buying ya. Kalau perusahaan besar ya mau tidak mau harus care. Sebenarnya perusahaan kecil juga harus care nih, karena sekarang kan eranya era digital ya, relatif tidak hanya perusahaan besar yang mampu melakukan itu ya, perusahaan kecil pun bisa, sangat mungkin sekarang bahkan dengan bantuan teknologi. Jadi brand equity ini bisa dibangun melalui sosial media yang kalau rajin betul digarap ya hasilnya akan lumayan, akan bagus juga gitu.
walaupun dengan budget yang mungkin sangat terbatas gitu. Ya manfaatin kanal-kanal yang tidak terlalu mahal ya, digital platform yang tidak terlalu mahal, tapi kalau itu dilakukan konsisten dan dilakukan secara apa namanya terus-menerus ya jangka panjang, maka tentu Bapak yakin lama-kelamaan brand equity atas produk tersebut akan semakin kuat. Nah, kalau sudah kuat nanti tinggal manennya aja gitu. Jualannya akan lebih gampang gitu karena konsumen akan beli lagi dan beli lagi. Oke ya, itu pengantar dari Bapak untuk diskusi hari ini mengenai merek. Banyak banget ya sebetulnya yang bisa kita diskusikan. Kalau Anda perhatikan banyak hal menarik sebetulnya. Ada yang bilang Coca-Cola itu ya, Coca-Cola itu kalau dibandingkan antara nilai mereknya dengan pabriknya itu maka akan mahalan nilai mereknya. Bahkan mereknya itu nilainya lebih tinggi daripada aset-aset fisiknya gitu. Bukan hanya pabrik ya, aset-aset fisiknya. Itu saking brand itu sudah sekian ratus tahun ya mungkin ya dibangun, terkenal di seluruh dunia gitu ya. Walaupun sekarang mungkin sudah ada yang lebih mahal lagi ya. Ya tentu saja ya startup yang sekarang sudah menjadi ini ya menguasai dunia digital itu brandnya sangat mahal. Seperti Facebook ya, YouTube, Instagram ya itu kan brand-brand yang Bapak yakin tuh nilainya sudah melampaui aset fisiknya gitu. Kembali ke Coca-Cola tadi ya, ada bahkan suatu tulisan yang pernah Bapak baca, seandainya semua infrastruktur pabrik Coca-Cola itu tutup, misalkan bangkrut gitu misalnya ya, maka mereknya pun masih laku dan masih sangat menghasilkan. Itu bisa dijual, merek itu masih bisa dijual dan harganya sangat tinggi gitu. Melampaui aset-aset fisik, aset-aset yang sifatnya tangible. Kalau merek ini kan aset tapi intangible. Ya, jadi itu bisa dimasukkan loh ya dalam laporan keuangan ya sebagai bagian dari intangible asset. Aset tidak berwujud tapi ada nilainya dan bahkan nilainya kadang besar. Salah satunya yang merek itu, ada merek, ada paten, ya itu kan aset tidak berwujud yang nilainya bisa sangat luar biasa. Kalau perusahaan bisa mengelola itu dengan baik, bisa memaintain itu dengan baik, maka ini bisa menjadi satu aset, ya, intangible aset tentu saja yang sangat bernilai bagi perusahaan. Oke, itu pengantar ya dari Bapak tentang merek. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan berpendapat, silahkan bertanya. Ya, banyak kasus di luar sana yang bisa kita jadikan bahan untuk bisa memperdalam ya pemahaman kita tentang brand ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.